Kolam adalah badan air tergenang buatan manusia yang dialiri oleh aliran sungai. Di Balai Perikanan Kebon Agung Mojokerto terdapat kolam pembenihan dan pembesaran ikan nila. Bisa dilihat di sini banyak kolam-kolam pembenihan. Di Balai Pembenihan Ikan di Mojokerto yaitu menggunakan kolam intensif, yang dimana kolam intensif untuk keseluruhannya menggunakan tembok beton. Tujuannya yaitu untuk menghindari kebocoran. Kebanyakan untuk pakannya yaitu menggunakan pakan buatan. Kemudian ada dua jenis lainnya, yaitu jenis kolam, yaitu untuk kolam tradisional yaitu kebanyakan menggunakan tanah, yang dimana untuk pakannya yaitu menggunakan pakan alami. Kedua yaitu kolam semi intensif, yang dimana untuk pembatasannya menggunakan tembok beton. Kemudian untuk dasarnya yaitu menggunakan tanah. Kebanyakan untuk pakannya yaitu menggunakan pakan buatan dan pakan alami. Morfologi dari ikan gurame yang pertama itu tubuhnya itu agak panjang dan pipih, serta memiliki badan yang lebar. Kemudian ikan gurame memiliki sisi yang kuat dengan serpihan kasar. Mulut dari ikan gurame itu agak miring, lebih tepatnya tidak berada di bawah kepalanya. Kemudian habitat dari ikan gurame itu adalah air tawar yang tenang dan tergenang, seperti rawa dan sungai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, proyek, maupun pembangunan. Sarana dan prasarana dalam budidaya ikan adalah kolam, aerator, kincir air, dan saluran air, dan lain-lain. Teman mengetahui nggak sih arti dari tandon itu sendiri? Tandon adalah tempat penampungan air sebelum disalurkan ke dalam tambak. Tandon biasanya berfungsi untuk menetralisirkan zat-zat yang terkandung dalam air, dan juga dia untuk mengendapkan lumpur-lumpur yang mengikut pada aliran air. Tandon berfungsi sebagai filtrasi yang nantinya air-air tersebut yang telah ditampung akan disalurkan ke dalam tambak. Tandon bukan merupakan sarana pokok dari suatu tambak atau suatu kolam, tapi melainkan tandon merupakan hanya sarana pelengkap pada suatu tambak. Selanjutnya merupakan aerator. Apa itu aerator? Aerator merupakan salah satu alat yang digunakan pada tambak. Apa sih fungsi dari aerator? Aerator berfungsi untuk melarutkan oksigen-oksigen ke dalam air tambak, atau dengan kata lain juga aerator berfungsi untuk aerasi. Luasnya tambak sangat mempengaruhi terhadap aerasi perairan pada tambak. Apa itu aerasi? Aerasi merupakan proses terlarutnya oksigen di dalam air tambak. Sarana dan prasarana berikutnya yaitu terdapat pompa. Pompa air merupakan alat yang digunakan untuk menyedot air dan memindahkannya ke suatu tempat. Pompa air memiliki sistem yang nantinya akan mengambil air tambak, kemudian disedot keluar dan dimasukkan ke dalam filter yang berada di sekitar tambak. Sistem kerja pompa akan mentransfer energi mekanis dari suatu sumber energi luar ke cairan yang mengalir melaluinya. Kapasitas pompa ditentukan oleh volume fluida dan waktunya. Pada pompa sentrifugal, kapasitasnya ditentukan oleh diameter suction. Berikutnya yaitu terdapat kincir. Kincir air merupakan jenis aerator yang paling umum digunakan pada usaha tambak berukuran besar. Kincir air berfungsi untuk mengembalikan kadar oksigen terlarut dalam air ke keadaan optimum. Kendala yang paling sering terjadi pada tambak adalah kondisi di mana stratifikasi atau pelapisan beberapa parameter kualitas air yang menyebabkan kualitas air dan tanah tidak merata ke seluruh sudut tambak. Saluran air, inlet. Inlet merupakan pintu air masuk. Saluran air masuk perlu ditata secara rapi sehingga debit air yang masuk dapat diatur dengan cara pemasangan penyumbatan pada pemasukan air. Pintu air inlet biasanya menggunakan sujuk atau kayu untuk memperkecil debit air yang masuk pada kolam. Outlet merupakan pintu keluar air.
Saluran outlet harus ditata secara rapi sehingga debit air yang masuk maupun keluar kolam dapat diatur dengan cara pemasangan penyumbatan pada pintu pengeluaran air. Mekanisme pengeluaran air melalui outlet dilakukan dengan membuka pintu air sesuai dengan kebutuhan, sehingga air akan mengalir keluar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan morfologi dan habitat dari ikan nila atau Oreochromis niloticus. Nah, di mana di belakang saya ini merupakan kolam semi intensif dari ikan nila sendiri. Nah, morfologi dari ikan nila yaitu memiliki bentuk tubuh yang ramping dan memanjang, memiliki sisik yang besar, kasar, dan relatif tersusun rapi, memiliki mata menonjol yang memiliki garis putih di bagian tepinya, dan memiliki 5 sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Sedangkan habitat dari ikan nila sendiri yaitu ikan nila hidup di air tawar, yaitu di sungai, rawa-rawa, dan lain sebagainya. Namun, ikan nila memiliki nilai euryhalin yang tinggi, sehingga dapat hidup baik di air payau dan juga air laut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber air, di mana sumber air merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam hal pemeliharaan, baik itu untuk udang maupun ikan. Sumber air berasal dari pasang tinggi air laut yang masuk atau bisa juga menggunakan alat bantu berupa pompa air. Sumber air yang baik dan berkualitas menjadi salah satu faktor pertama dalam keberhasilan komoditas budidaya. Sumber air yang digunakan di Balai Benih Perikanan Rambi Gundam, Kabupaten Jember berasal dari aliran Sungai Dinoyo, di mana aliran Sungai Dinoyo ini memiliki 2 aliran, yaitu aliran sekunder dan aliran tersier. Dapat dilihat Biosecurity merupakan suatu upaya pengendalian terhadap suatu wabah penyakit. Biasanya pada aquaculture, biosecurity digunakan untuk mengendalikan dan mencegah adanya suatu wabah penyakit pada ikan ataupun udang yang ada pada suatu tambak. Untuk hal-hal yang diperlukan dalam penerapan sistem biosecurity pada tambak aquaculture adalah diantaranya yang pertama yaitu tidak menggunakan benur yang terinfeksi oleh penyakit atau terindikasi penyakit. Yang kedua, jangan menaruh ikan atau udang ke dalam kolam. Yang ketiga, gunakan 1 set alat untuk 1 kolam saja. Dan yang keempat, menggunakan disinfektan yang ramah terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Zaki Asad Rashid dengan NIM 2050805071111004 dari kelompok 12 Praktikum Aquaculture Engineering 2022. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai IPAL. Jadi dalam tambak, IPAL berperan dalam menjaga keseimbangan alam karena IPAL berfungsi sebagai pengolah limbah yang dihasilkan oleh tambak. Adapun pengolahan limbah sangat penting untuk menjaga ekosistem tambak tersebut. Limbah tambak pada umumnya mengandung banyak residu kotoran, pakan, dan bahkan bisa menghasilkan berbagai penyakit. IPAL merupakan usaha manusia dalam menjaga alam. Adapun lokasi IPAL pembesaran udang sebaiknya berada di yang pertama tidak terjauh dari lokasi pembesaran, kemudian tidak jauh dari saluran pembuangan, dan yang ketiga lokasi yang bebas kontaminasi atau tidak tercemar. Selanjutnya yaitu fasilitas pada instalasi pengolahan air limbah. Fasilitas utama pada IPAL meliputi kolam pengendapan, kolam aerasi, kolam ekualisasi, dan kolam pengeringan. Kolam pengendapan atau kolam sedimentasi merupakan pengolahan air limbah tahap pertama secara fisik dalam menurunkan TSS dengan cara pengendapan. Pada kolam pengendapan ini dibuat secara sekat-sekat yang dimana memiliki tujuan dalam memperlambat arus, mempercepat proses pengendapan. Pada kolam ini air limbah sudah mengalami pengendapan, di mana partikel-partikel yang padat akan mengendap dan partikel-partikel yang ringan atau halus akan mengapung dan membentuk busa. Pada kolam pengendapan ini, TSS dapat berkurang sebanyak 40-60%.
Selanjutnya yaitu kolam aerasi, di mana kolam aerasi ini memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kadar oksigen terlarut, menurunkan BOD, meningkatkan pH pada air limbah, kemudian menghilangkan CO2 dan H2S, dan gas terlarut lainnya. Selanjutnya adalah kolam ekualisasi. Kolam ekualisasi merupakan kolam penampungan air limbah dalam tahap akhir, di mana seluruh air limbah yang sudah diolah dialirkan dan ditampung di kolam ekualisasi. Kolam ekualisasi berfungsi untuk mengetahui secara cepat kelayakan dari air olahan IPAL bagi organisme dan juga lingkungan perairan. Sebagai contohnya adalah jika ikan di kolam ekualisasi dapat hidup dengan normal, maka dapat dikategorikan air olahan IPAL dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah wadah penampungan lumpur, yaitu sebagai tempat pengumpulan lumpur dari kolam sedimentasi dan berfungsi untuk mengeringkan lumpur dan juga sedimen tersebut. We'll be right back.